tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-Dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-373 ini, didukung oleh para pemain, Rusli sebagai Rasmi, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Tiba-tiba Rasmi mengeluarkan sebilah pisau. Mata pisau yang tajam berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Rasmi tersenyum sambil menimang-nimang pisau. Sementara itu, Rakuti hanya mengawasi dari pintu ruang tahanan. Tidak, Ayu Wandira. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin bermain-main dengan ujung pisau ini. Bagaimana kalau tiba-tiba ujung pisau ini menyobek kulit pipimu yang halus dan lembut itu? Kau gila, Rasmi. Kau lebih jahat dibanding Rawedeng. Aku memang bisa menjadi orang yang sangat jahat, Ayu Wandira. Kecuali kau ingin melihatku menjadi orang baik. Bagaimana? Coba pikir sekali lagi, pikir. Hanya dengan mengatakan di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta, maka urusanmu yang rumit ini akan segera selesai. Dan selanjutnya kau bebas, dan kau boleh pergi sesuka hatimu. Kau tidak akan bisa memaksaku.
Sekalipun dengan cara yang paling keji, kau tidak akan bisa meruntuhkan dinding-dinding hatiku. Begitu. Oh, mari kita lihat saja. Kau jaga di situ, Rakuti. Kau jaga sambil melihat tontonan yang mengerikan ini. Dan kau, Ayuandira. Kalau kau merasa takut, kau merasa gentar, kau boleh menutup matamu. Tutup matamu dan ucapkan selamat tinggal pada Ayuandira yang cantik jelita ini. Dan mulai besok, kau akan hidup sebagai gadis yang lain. Gadis yang berwajah buruk seperti Gandarwa. Rasemi melangkah setindak sambil menyorongkan pisau ke wajah Ayuandira. Ayuandira menggeser duduknya, berusaha menghindari ujung pisau. Mengapa kau menghindar? Mengapa? Kupikir kau benar-benar seorang gadis pemberani. Kau gila, Rasemi. Aku bahkan bisa menjadi orang yang paling jahat. Kecuali kau mau memberikan keterangan yang berharga tentang Cakradara dan Kuda Merta. Kau tidak akan memperoleh keterangan apa-apa. Oh, kalau begitu ujung pisau inilah yang akan segera bicara. Rakuti, pegang gadis ini. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Pegang erat-erat, Rakuti. Lepaskan. Jangan sampai terlepas. Lepaskan. Lepaskan aku. Kau tidak akan dilepaskan sebelum pisau ini selesai bekerja. Awas, Rakuti. Hati-hati. Jangan sampai dia terlepas. Baik. Baiklah, Rasemi. Aku tidak perlu diringkus seperti ini. Baiklah. Aku akan menurut. Rasemi memberikan isyarat, dan Rakuti melepaskan cengkramannya di pundak Ayuandira. Gadis itu kemudian membenarkan letak duduknya. Dia bersila, dan kedua belah matanya terpejam rapat. Setetes air mata jatuh membasahi pipinya yang lembut. Baiklah, Rakuti. Kalau kau ingin menyiksa aku, silakan. Aku tidak akan melawan. Kau boleh berbuat apa saja kepadaku. Aku tidak akan berontak lagi. Kau bersungguh-sungguh, Ayuandira? Iya. Oh. Aku bersungguh-sungguh. Kalau kau ingin merusak wajahku, silakan. Aku sudah siap, Rasemi. Biarlah aku kehilangan kecantikanku. Biarlah dunia ini berpaling dari wajahku yang buruk. Biarlah aku jadi Gandarwa. Tapi satu hal aku akan terus mempertahankannya. Keyakinan. Siapapun juga tidak akan kuizinkan menggoyahkan keyakinan. Kepercayaanku. Kau sendiri yang memutuskannya, Ayuandira. Kau sendiri yang memilih. Jangan salahkan aku. Dan jangan salahkan pisau ini. Aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Aku sudah menjadi orang tahanan. Dan aku akan menerima segala akibatnya. Ayo, Rasemi. Kau boleh mulai sekarang. Kau akan menyesal, Ayuandira. Ayuandira tetap duduk dengan tenang.
sementara kedua belah matanya masih terpejam. Perlahan-lahan, Rasemi membawa pisaunya ke wajah gadis itu. Ayuandira menggigit bibirnya. Ujung pisau terasa dingin. Dia benar-benar sudah pasrah. Dewata Agung, Kaulah yang menciptakan segala yang hidup di muka bumi. Kaulah yang memberiku segumpal nafas. Kaulah yang menanam rambut di kepalaku. Kaulah yang menanam biji-biji mataku. Kaulah yang menanam gigiku. Dan kaulah yang memasang lengan kanan kiriku. Kau juga yang memasang kakiku, sehingga aku bisa berjalan ke sana kemari. Kaulah yang memberiku lidah untuk bicara. Dan kaulah yang memberiku wajah cantik. Jika sekarang ini kau ingin mengambilnya dariku, silakan. Aku rela melepaskannya. Dan aku percaya kau mempunyai maksud yang baik di balik peristiwa-peristiwa ini. Ayuandira terus membaca doa di dalam hati. Dia membaca doa sambil menunggu apa yang akan terjadi. Hatinya menjadi sangat tenang. Dan perlahan-lahan kedua belah matanya terbuka. Dia melihat Rasemi sudah berdiri menjauh. Rasemi nampak sangat kecewa. Bagus. Bagus sekali, Ayuandira. Kau memang seorang gadis pemberani. Tapi barangkali kau harus mengorbankan segala-galanya untuk keberanianmu itu. Ayo, Rakuti. Dia memang seorang gadis pemberani, Gusti. Jadi dia belum memberikan keterangan apa-apa? Harap Gusti Ramapati bersabar. Hamba masih belum kehilangan akal. Kau boleh terus mencobanya. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Dan hamba tidak akan menyia-nyiakannya. Hamba yakin bisa membuat gadis itu bicara terus terang, Gusti. Aku menunggu kau membuktikan kata-katamu, Rasemi. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Malam harinya, Rasemi kembali menemui Ayuandira. Kali ini dia ditemani sekitar 20 orang prajurit. Mereka berjaga-jaga di depan pintu ruang tahanan. Rasemi memberikan isyarat agar pintu ruang tahanan dibuka. Dan seorang prajurit maju ke depan. Selamat malam, Ayuandira. Kau belum tidur? Mengapa kau datang kemari lagi, Rasemi? Oh, jangan salah duga, Ayu. Aku datang kemari bukan untuk mengorek keteranganmu lagi. Aku menyerah. Kau memang hebat. Kau mempunyai hati yang keras, bagaikan dinding-dinding baja. Aku sudah berusaha, tapi ternyata aku gagal. Ya, baiklah. Aku kagum padamu. Ya, kagum sekali, Ayuandira. Baru pertama kali inilah aku melihat seorang gadis begitu tegar, begitu berani menghadapi peristiwa yang paling buruk dalam hidupnya.
Rasemi diam sesaat. Dia menoleh ke arah Rakuti yang berdiri di tengah-tengah pintu ruang tahanan. Rakuti mengangguk. Rasemi melangkah setindak. Sementara Ayu Wandira duduk meringkuk di lantai tahanan yang dingin dan lembab. Ayu, aku sudah melaporkan perkaramu pada Gusti Ramapati. Beliau sangat kecewa. Beliau sangat murka. Dan kau tahu apa artinya jika seorang pembesar seperti Gusti Ramapati sedang murka? Aku sudah berusaha mencegah agar jangan sampai hal ini terjadi. Tapi, ya, apa boleh buat? Apa boleh buat, Ayu Wandira? Aku tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Malam ini juga kau akan berhadapan dengan para Algojo. Ayu Wandira tersentak. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Wajahnya menjadi pucat pasi. Diam-diam Rasemi tersenyum dalam hati. Sayang sekali, Ayu Wandira. Sayang sekali mengapa akhirnya kau harus mengalami nasib seburuk ini. Jadi akhirnya aku akan mati. Kau tidak perlu cemas. Para Algojo itu sudah biasa menjalankan tugasnya dengan baik, Ayu Wandira. Kau tidak akan merasakan sakit terlalu lama. Begitu mata pedang Algojo menebas lehermu, dan pada saat itulah jiwamu sudah tidak bersatu lagi dengan ragamu. Kau akan segera bebas. Ya, kau akan segera bebas, Ayu Wandira. Kau akan segera terbang melambung tinggi, menembus langit dan cakrawala. Aku ikut prihatin. Aku ikut prihatin, Ayu Wandira. Aku ikut bersedih hati melihat nasibmu yang berakhir dengan sangat mengenaskan. Kalau misalnya saja aku mempunyai kedudukan dan pangkat seperti Gusti Ramapati, aku akan berusaha untuk tidak mengambil keputusan seperti ini. Kau pasti akan kuajak bicara panjang lebar. Kau pasti masih akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Tapi, aku hanya seorang penggawa kerajaan berpangkat rendah. Semua tergantung Gusti Ramapati. Dan Gusti Ramapati sudah memutuskannya. Dan apa yang sudah diputuskan oleh beliau, siapa dapat merubahnya? Ayu Wandira, apa kau ingin menyampaikan pesan sebelum kami membawamu menemui Algojo? Tidak, Rasemi. Aku tidak mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak mempunyai pesan apa-apa. Oh, barangkali kau mempunyai orang tua. Tidak. Lebih baik aku tidak meninggalkan pesan apa-apa. Atau barangkali kau mempunyai sanak saudara di kota Raja Majapahit ini. Dengan senang hati aku akan menyampaikannya. Kalau memang kau ingin meninggalkan pesan untuk mereka. Tidak. Aku tidak mempunyai sanak saudara. Ayu Wandira, kau membutuhkan doa-doa khusus untuk mendampingimu sebelum Algojo menjalankan tugasnya. Aku akan berdoa sendiri dalam hati. Kau boleh minta sesuatu sebelum kami membawamu pergi, Ayu Wandira. Mungkin kau ingin merasakan makanan yang paling lezat,
yang paling kau sukai selama ini? Atau kau barangkali ingin minum sesuatu? Atau barangkali kau ingin membersihkan tubuhmu dengan merapikan rambutmu? Tidak, Rasemi. Oh. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Aku hanya ingin... Apa? Apa? Entah mengapa. Aku hanya ingin bertemu dengan almarhum ibuku. Oh. Baiklah. Kami sangat menghargai ketabahan dan keberanianmu, Ayuandira. Ternyata kau seorang pendekar wanita yang sangat langka. Sekalipun kau mengecewakan kami, tapi kami sangat menaruh hormat padamu. Kau bisa berjalan sendiri? Apakah kau akan membawaku pergi sekarang, Rasemi? Aku masih bisa menunda hukuman itu sesaat, tapi tidak bisa terlalu lama, Ayuandira. Baiklah. Terima kasih, Rasemi. Aku hanya ingin menenangkan hatiku sebentar saja. Biarkan aku sendiri di ruangan ini. Rasemi melambaikan tangannya. Kemudian dia melangkah meninggalkan ruangan bersama Rakuti. Mereka pergi menyingkir agak jauh. Sementara Ayuandira duduk bersila di tengah-tengah ruangan. Air matanya bercucuran. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Tiba-tiba dia merasa dicekam ketakutan yang sangat dahsyat. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Benarkah malam ini adalah malamku yang terakhir? Aku sama sekali tidak pernah menduga. Benarkah aku akan mati malam ini? Aku takut sekali. Aku seperti sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam dan gelap. Oh, Ibu, di mana kau sekarang ini, Ibu? Lihatlah kau masih. Anakmu Ayuandira malam ini harus menjalani hukuman mati. Temanilah aku, Ibu. Dampingilah aku, supaya aku tidak merasa takut lagi. Oh, Dewata aku, berilah aku kekuatan hati. Berilah aku sedikit saja keberanian untuk menghadapi
Sang Gemilang, perdengarkan suaramu yang merdu, agar rasa takutku ini hilang dan sirna disapu angin. Kau sudah siap, Ayuandira? Bagaimana? Ya. Aku sudah siap. Kau boleh membawaku pergi sekarang. Kau bisa berjalan sendiri? Ya. Aku bisa berjalan sendiri. Tapi kukira aku tidak bisa berjalan terlalu cepat. Di mana aku akan menjalani hukuman itu, Rasemi? Di suatu tempat yang kau tidak perlu tahu. Baiklah. Kalau memang semua harus berakhir sampai di sini, aku akan menerimanya dengan lapang hati. Ayo, Rasemi. Ayo kita pergi. Apakah tangan-tanganmu perlu diikat? Kau tidak usah khawatir. Aku tidak akan melarikan diri. Rasemi membawa Ayuandira meninggalkan ruang tahanan. 20 orang prajurit Majapahit mengawal mereka. Ayuandira berjalan di tengah, diapit Rasemi dan Rakuti. Rombongan itu terus melangkah menyusuri lorong-lorong istana Majapahit. Mereka terus berjalan, sementara cahaya bulan menyiram puncak-puncak bangunan istana. Rasemi dan Rakuti tidak berkata sepatah kata pun selama mendampingi Ayuandira. Sedangkan Ayuandira sendiri merasa sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Dia menurut saja dibawa berjalan menemui Algojo yang akan menamatkan riwayatnya. Keringat dingin membasahi dahinya, lututnya gemetar. Tapi Ayuandira memberanikan diri untuk terus berjalan. Oh, Dewata Agung. Kalau memang aku harus mati malam ini, kalau memang Engkau menghendakinya, aku tidak akan menolak. Tapi jangan tinggalkan aku sendirian. Aku merasa takut. Bimbinglah tanganku. Temanilah aku di akhir hayatku ini. Oh, Dewata Agung yang menguasai hidup dan kehidupan. Hanya kepadamu aku berserah diri. Tiba-tiba Ayuandira menggigil seperti orang kedinginan. Keringat dingin mengucur deras membasahi tubuhnya. Tenaganya seolah-olah hilang bersama angin yang bertiup menerpa dinding-dinding lorong. Ayu, kau tidak apa-apa? Oh, tidak. Aku tidak apa-apa. Barangkali kau ingin mengatakan sesuatu. Atau barangkali kau ingin merubah pendirianmu? Tidak, Rasemi. Oh. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Sebab tidak akan ada gunanya. Kalau kau bermaksud merubah pendirianmu, aku yakin, Ayu, belum terlambat. Aku akan segera menghadap Gusti Ramapati. Tidak. Ayo kita jalan lagi. Aku sudah siap menghadapi pedang Algojo. Rasemi menoleh ke arah Rakuti. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Rasemi memberi isyarat, dan mereka pun kembali melangkah menuju ujung lorong.
Rasemi memapah Aiwandira memasuki ruangan yang dinding-dindingnya terbuat dari balok kayu. Di tengah-tengah ruangan ada sebuah lempengan batu mirip meja. Sementara itu, nampak dua orang Algojo yang berbadan tegap dan kekar, siap menjalankan tugasnya. Mereka segera menghampiri Rasemi. Kami sudah sejak tadi menunggu Tuan Rasemi. Kami kira hukuman itu tidak jadi dilaksanakan malam ini. Kami terlambat datang. Kami harus memberi kesempatan padanya untuk menenangkan hati. Sekarang bagaimana? Apa kalian sudah siap? Kami siap, Tuan Rasemi. Baiklah, kalian tunggu sebentar. Tapi jangan pergi kemana-mana. Kalian tetap di ruangan ini. Baik, Tuan Rasemi. Kau lihat, Aiwandira. Sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan orang kehilangan nyawanya di ruangan ini. Ruangan ini memang khusus disediakan untuk menghukum mati para penjahat negara ataupun narapidana berat. Aiwandira, aku menyesal sekali. Ya, seharusnya kau tidak perlu menemui ajalmu dengan cara seperti ini. Kau masih muda, masa depanmu masih terbentang luas. Kau dengar kata-kataku? Iya, aku dengar, Rasemi. Nah, jika seseorang menghadapi pelaksanaan hukuman mati, tangan dan kakinya akan diikat, kemudian tubuhnya akan dibaringkan di atas lempengan batu itu. Tuh, lihatlah. Lihat batu pipih yang bentuknya menyerupai meja yang terletak di tengah-tengah ruangan itu. Lihat, di sanalah para narapidana pati menjemput ajalnya. Setelah tubuhnya terlentang, Algojo itu akan menutup matanya dengan selembar kain hitam. Dan selanjutnya, kau bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Algojo yang satunya lagi akan mengangkat pedang, dan narapidana yang malang itu tidak akan mempunyai kepala lagi. Darah akan membasahi ruangan tahanan, dan nyawa seorang manusia telah hilang. Sudahlah, Rasemi. Aku tidak mau menunggu lebih lama. Jangan bicara apa-apa lagi. Aku sudah siap menghadapi ajalku. Aiwandira, nekat sekali kau ini. Bodoh sekali. Kau akan kehilangan nyawamu hanya karena tidak mau mengucapkan sebuah kalimat. Kalimat, dengar itu. Bukankah ini kebodohan yang sangat memalukan? Coba pikir. Pikir baik-baik, Aiwandira. Kau tinggal mengatakan di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta. Dan setelah itu kau tidak perlu berhadapan dengan pedang Algojo. Kau akan segera bebas. Kau bisa pergi sesuka hatimu. Rasemi, aku tidak akan merubah pendirianku. Aku tidak akan merubah apa yang telah menjadi keyakinanku. Oh, iya, baiklah. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Sekarang aku benar-benar sudah putus asa. Ternyata aku telah gagal menolongmu. Baiklah. Rasemi melambaikan tangannya. Seorang Algojo melangkah menghampiri Aiwandira. Dia lalu mengeluarkan seutas tambang. Tangan Aiwandira diikat. Demikian pula kakinya. Selanjutnya Algojo itu membopong tubuh Aiwandira dan membaringkannya di atas lempengan batu. Aiwandira benar-benar sudah pasrah. Algojo masih berdiri di dekat lempengan batu. Aiwandira sekilas melihat wajah laki-laki itu. Wajah yang dingin dan membeku, seperti tidak mempunyai perasaan lagi. Matanya berkilat-kilat memancarkan kekejaman yang sudah sering kali dilakukannya, tapi tak pernah mengusik hatinya. Cepat, Algojo. Tutup matanya. Kita sudah terlalu lama menunggu.
Aku harus segera melaporkan hasilnya pada Gusti Ramapati malam ini juga. Baik, Tuan Rasemi. Algojo menutup mata Aiwandira dengan selembar kain hitam. Sekarang Aiwandira tidak bisa melihat apa-apa lagi kecuali warna hitam. Tapi telinganya dapat menangkap langkah-langkah menghampirinya. Langkah-langkah sang Dewa Maut yang sebentar lagi akan merenggut nyawanya. Aiwandira menggigit bibirnya. Kembali air matanya meleleh. Dia terus berdoa di dalam hati. Sementara ruangan menjadi sunyi senyap. Maaf, Tuan Rasemi. Jangan berdiri di situ. Nanti pakaian Tuan kotor oleh darah. Baik, Algojo. Ayo Rakuti. Ayo prajurit, kita berdiri menjauh. Algojo menarik pedang dari warangkanya. Mata pedang itu berkilat-kilat, tapi Aiwandira tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sesaat lamanya, Algojo masih berdiri tegak sambil menghunus pedang. Rasemi menyentuh pundak Rakuti. Luar biasa, Rakuti. Dia memang benar-benar seorang pemberani. Kau gagal lagi, Rasemi. Aku yakin dia merasa takut, Rakuti. Aku melihat keringat dingin membasahi tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Tapi, ya, luar biasa. Dia mampu menahan rasa takutnya itu. Jangan-jangan memang dia tidak tahu tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta. Oh, aku tidak percaya, Rakuti. Dia pasti tahu, pasti. Kalau begitu, dia berani mengorbankan nyawanya untuk melindungi Cakradara dan Kuda Merta. Oh, hebat sekali. Tapi coba kita lihat permainan ini selanjutnya. Algojo! Apalagi yang kau tunggu, Tiba-tiba Algojo tersentak, dan saat berikutnya dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Mata pedang itu berkerelep ketika tangan-tangan Algojo menebas leher Aiwandira. Pedang Algojo mendesing, tapi pada saat mata pedang hampir saja memenggal leher Aiwandira, Algojo Kerajaan Majapahit itu menekuk tangannya. Mata pedang membabat lantai ruangan yang terbuat dari balok-balok kayu, dan senjata pembunuh itu menancap kuat di sana. Rasemi dan Rakuti bergegas melangkah menghampiri Aiwandira. Tangannya secepat kilat menyambar kain penutup wajah gadis itu. Kau hebat sekali. Luar biasa. Belum pernah aku melihat tontonan sedahsyat ini. Aiwandira membuka matanya perlahan-lahan. Dia menjadi heran. Dia mengira dia sudah mati di tangan Algojo. Tapi aneh sekali. Dia sama sekali tidak merasakan sakit. Dan dia belum percaya dengan apa yang dirasakannya. Rasemi. Apa artinya semua ini? Kali ini kau menang, Aiwandira. Tapi ketahuilah, aku belum akan menyerah. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Ingat, Aiwandira, permainanku belum selesai. Tunggu permainan berikutnya. Kalau sampai aku gagal lagi, baru aku mengakui keberanianmu sebagai seorang pendekar sejati. Prajurit, bawa dia kembali ke ruang tahanan. Beberapa orang prajurit melompat menghampiri lempengan batu. Mereka segera melepaskan tali pengikat Aiwandira. Dan mereka membawa Aiwandira meninggalkan ruangan. Sementara Rasemi dan Rakuti masih berdiri termangu di dekat lempengan batu. Dua orang Algojo itu menghampirinya. Ada apa, Tuan Rasemi?
Apa kami telah melakukan kesalahan? Tidak. Kalian tidak salah apa-apa. Kalian telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan rencana. Kau hampir saja benar-benar memenggal kepalanya, Algojo. Hamba sudah memperhitungkannya, Tuan Rakuti. Tapi memang biasanya begitu. Biasanya kepala orang yang terbaring di sini segera menggelinding ke lantai ruangan. Tubuhnya mengejat-ngejat sebentar. Dan setelah dia benar-benar mati, kami berdua lalu membersihkan darah yang mengotori ruangan ini. Tapi malam ini, kami mempunyai pengalaman yang lain. Kami memang tidak bermaksud membunuh gadis itu. Kami hanya ingin menakut-nakutinya saja. Tapi, sepertinya gadis itu tabah sekali. Biasanya mereka berteriak-teriak pada saat tangan dan kakinya diikat. Para penjahat besar pun, yang konon kabarnya mempunyai ilmu kesaktian, yang terkenal gagah berani, biasanya hatinya menjadi ciut begitu memasuki ruangan ini. Tapi gadis itu memang hebat, luar biasa. Dia masih tetap tenang sekalipun nyawanya terancam. Sudah, Algojo. Kau tidak perlu ngomong panjang lebar. Ayo, Rakuti. Ayo kita menghadap Gusti Ramapati sekarang juga. Ayuwandira kembali meringkuk di ruang tahanan. Prajurit-prajurit mengunci pintu ruang tahanan, lalu pergi. Ayuwandira meraba lehernya berkali-kali sambil mendesah. Oh, benarkah aku masih hidup? Ternyata aku belum mati. Leherku masih utuh. Tidak sedikit pun tubuhku terluka. Oh, aku tahu. Rupanya Rasemi hanya bermaksud menakut-nakuti aku. Licik sekali orang itu. Banyak sekali akalnya. Orang seperti Rasemi itu sangat berbahaya. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Aku tidak akan mengkhianati lereng Gunung Lejar. Sementara itu, Rasemi dan Rakuti sudah menghadap Sang Ramapati. Mereka bercakap-cakap di ruangan pendopo. Rasemi baru saja melaporkan perihal Ayuwandira dan rencananya yang gagal. Dia memang seorang gadis yang luar biasa, Gusti. Sekalipun dia dicekam ketakutan, tapi dia tetap mampu bertahan. Terus terang, rencana hamba ini gagal, Gusti. Tapi hamba masih mempunyai akal yang lain. Hamba masih belum menyerah. Hamba yakin, kali ini Ayuwandira akan merubah pendiriannya. Hatinya pasti goyah, dan jiwanya pasti runtuh, Gusti. Aku jadi penasaran. Aku mau tahu seperti apa orangnya. Gusti Ramapati bisa menanyakannya kepada Rakuti, ataupun prajurit-prajurit Majapahit, atau pada Algojo. Sebenarnya, Ayuwandira sudah hampir menyerah. Tapi entah, Gusti, hamba sendiri tidak tahu apa yang membuatnya begitu tegar. Apa yang membuat gadis itu tetap tabah sekalipun nyawanya terancam.
Aku ingin bertemu dengan Ayu Wandira sekarang juga. Wajah sang Ramapati membayangkan rasa kecewa. Tapi mendadak dia bangkit dari kursi tempat duduknya. Pembesar kerajaan itu berjalan mondar-mandir sejenak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang ingin disampaikan sang Ramapati pada Ayu Wandira? Dan rencana apa yang akan dilaksanakan Rasemi selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu